kesempatan kali ini kami mencoba mempresentasikan tentang analisis kualitas skema basis data pada database perpustakaan dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Emma Utami SSI MKom. Presentasi ini persembahan kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Muhammad Reza Riansyah, Ardi Sudarmanto, Abdul Majid, Muhammad Haris Jailani, dan Rifki Fahmi. Kenapa pengukuran kualitas skema basis data itu sangat diperlukan? Dalam sistem informasi, kualitas skema basis data sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi pada sebuah sistem tersebut. Basis data juga mengambil peran-peran penting. Apa saja peran-peran basis data itu? Di antaranya adalah mempercepat dan mempermudah pemakaian yang secara bersama-sama, mengontrol data secara terpusat, menghemat biaya perangkat, mengamankan data, dan memudahkan dalam pembuatan aplikasi. Sedangkan seperti apa basis data yang baik itu? Basis data yang baik memiliki struktur skema yang fleksibel sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem informasi. Begitu juga sebaliknya, struktur skema basis data yang tidak fleksibel bisa berpotensi menimbulkan masalah dan kegagalan dalam implementasi. Dalam mengukur kualitas skema basis data, menurut Olaf Herden tahun 2001 dalam Measuring Quality of Database Schemas by Reviewing Concept, Criteria and Tool, ada 9 aspek pengukuran kualitas skema basis data. Di antaranya aspek kebenaran. Aspek kebenaran ini merupakan aspek teknik. Apakah semua aspek dimodelkan secara benar sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem? Aspek ini dapat digunakan untuk mengukur semua skema. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran dan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik. Aspek selanjutnya adalah aspek konsistensi. Aspek konsistensi merupakan aspek teknik. Apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi? Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Aspek berikutnya adalah aspek relevansi. Aspek ini merupakan aspek teknik. Apakah aspek pada skema relevan digunakan? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan dan membandingkannya dengan skema. Selanjutnya, aspek jangkauan. Apakah jangkauan skema telah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Lingkup skema bersifat relatif mengacu pada tujuan proyek. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran untuk menentukan seluruh kebutuhan proyek dan membandingkannya dengan skema. Aspek selanjutnya yaitu jangkauan detail. Apakah tingkat detail dari sebuah skema telah sesuai
Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan tingkat detail yang diinginkan dan membandingkannya dengan skema. Selanjutnya, aspek pengukuran kualitas skema basis data adalah aspek kelengkapan. Apakah skema telah lengkap dengan mengacu pada kebutuhan? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, aspek minimalitas. Apakah skema dimodelkan secara kompak dan tidak ada pengulangan? Aspek ini penting karena skema konseptual harus tepat. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk mengecek apakah terdapat aspek-aspek yang dimodelkan secara berulang. Aspek selanjutnya adalah aspek kemampuan untuk diintegrasikan. Apakah skema telah disesuaikan untuk standarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau pemodelan? Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional. Tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Pengukuran dilakukan untuk menentukan apakah penggunaan nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional. Sedangkan aspek pengukuran kualitas skema basis data yang terakhir adalah kemampuan untuk dibaca. Apakah semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak? Aspek ini penting khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan orang yang datang belakangan. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah dipahami. Berikut adalah tabel database awal dari database perpustakaan yang terdiri atas beberapa tabel, diantaranya tabel petugas. Di dalamnya ada ID petugas sebagai primary key, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon petugas, dan alamat petugas. Tabel petugas ini berelasi dengan tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Selanjutnya tabel buku. Di dalamnya ada ID buku sebagai primary key, kode buku sebagai primary key, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, dan stok. Tabel ini berelasi dengan tabel rak dan tabel pengembalian. Selanjutnya tabel rak. Di dalamnya ada ID rak sebagai primary key, nama rak, lokasi rak, dan ID buku yang berelasi dengan tabel buku. Tabel peminjaman, di dalamnya ada ID peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Tabel ini berelasi dengan tabel petugas dan tabel pengembalian serta tabel anggota. Selanjutnya tabel pengembalian, di dalamnya ada ID pengembalian sebagai primary key, tanggal pengembalian, denda, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Tabel ini berelasi dengan beberapa tabel, yaitu tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel anggota, serta tabel petugas. Dan yang terakhir adalah tabel anggota. Di dalamnya ada ID anggota sebagai primary key, kode anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota,
jurusan anggota, nomor telepon anggota, dan alamat anggota. Tabel anggota ini berelasi dengan tabel pengembalian dan tabel peminjaman. Selanjutnya, aspek apa saja yang akan diuji dalam pengukuran kualitas skema basis data pada database perpustakaan? Berikut penjelasannya. Ada 3 aspek pengukuran kualitas skema basis data pada database perpustakaan. Yang pertama adalah aspek kebenaran. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik. Dalam aspek kebenaran ini akan dianalisis tingkat kebenaran data yang dimasukkan. Apakah skema basis data seperti pada gambar di samping sudah menjamin kebenaran data yang dimasukkan dan akan menolak proses simpan jika data yang dimasukkan tidak benar. Yang kedua adalah aspek konsistensi. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Dalam aspek konsistensi ini lebih ditekankan terhadap masalah redundansi data yang tidak perlu, baik dalam tabel yang sama maupun tabel yang berbeda. Aspek ketiga dalam pengukuran kriteria kualitas skema basis data adalah aspek relevansi. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan dan membandingkannya dengan skema. Analisis kualitas skema dilihat dari aspek relevansi, yaitu apakah skema basis data yang lama memuat skema yang relevan baik dalam setiap tabel maupun relasi antar tabel. Kemudian 3 aspek kualitas skema basis data. Yang pertama adalah aspek kebenaran. Constraint primary key auto increment, di mana pada tabel anggota ini sudah terisi data ID anggota yang bernilaikan 1. Kemudian kita coba untuk memasukkan primary key yang sama dengan SQL insert into anggota, ID anggota bernilaikan 1, kode anggota bernilaikan A02, nama anggota bernilaikan Johnny, jenis kelamin anggota bernilaikan L, jurusan anggota bernilaikan mahasiswa, nomor telepon anggota bernilaikan 081294949192, alamat anggota di Yogyakarta. Kemudian setelah dimasukkan data SQL tersebut menghasilkan SQL error karena data ID anggota 1 sudah ada di data tabel anggota. Kemudian menguji data null, di mana menguji data null ini menggunakan tabel petugas. Dengan SQL insert into petugas, ID petugas diisi dengan nilai 3, nama petugas kita isi dengan 0, jabatan petugas 0, nomor telepon petugas juga 0, dan alamat petugas 0. Setelah diproses menghasilkan hasil error, yaitu data yang diinput tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel petugas dikarenakan ada nilainya yang 0. Setelah itu menguji tabel buku dan tabel rak, di mana tabel rak ini adalah tabel anak dan tabel buku adalah tabel induk. Di sini kita menguji dengan memasukkan data tabel rak yang mana
data buku tidak ada. Jadi dengan menggunakan SQL insert into rak, ID rak diisi dengan 112, nama rak diisi dengan sejarah, lokasi rak diisi dengan lemari 02, dan ID buku bernilai 2. Nilai 2 ID buku ini tidak ada di tabel buku. Kemudian menghasilkan SQL error karena tidak ada data ID buku di tabel buku. Dari segi aspek kebenaran, database perpustakaan bisa dikategorikan benar karena pada database ini bisa memvalidasi data-data yang tidak sesuai. Yang kedua, aspek konsistensi. Aspek konsistensi ini diuji dengan duplikat entry dengan menggunakan tabel petugas yang berisi ID petugas 1, nama petugas Bambang, jabatan petugas admin, nomor telepon petugas 081213141516, alamat petugas Solo. Kemudian kita uji dengan menginput SQL insert into petugas, ID petugas dengan nilai 1, nama petugas dengan nilai Joko, jabatan petugas dengan nilai admin, nomor telepon petugas 0829292912, dan alamat petugas dengan nilai Solo, menghasilkan SQL error karena terjadi duplikat entry ID petugas bernilai 1. Karena itu, dari segi konsistensi, database perpustakaan bisa dikatakan konsisten karena tidak bisa menginput data yang sama. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap aspek relevansi. Menguji constraint cascade delete pada tabel buku, di mana tabel buku merupakan tabel induk dan tabel rak merupakan tabel anak. Di sini kita akan melakukan delete pada tabel rak dengan kata perintah delete from buku where ID buku sama dengan 2. Alhasil, dengan ID rak 112, nama rak pelajar, lemari rak 03, ID buku 2 telah terhapus. Dari pengujian pengukuran kualitas skema basis data pada 3 aspek, diantaranya kebenaran, konsistensi, dan relevansi, sehingga melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan pengujian pengukuran kualitas skema basis data pada tabel database awal, melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya ke-1, pada tabel pengembalian akan direlasikan dengan tabel peminjaman, sehingga ID peminjaman menjadi origin key di tabel pengembalian. Rekomendasi kedua, atribut ID buku, ID anggota, ID petugas dihapus pada tabel pengembalian karena sudah ada di tabel peminjaman, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel anggota yang berisikan ID anggota sebagai primary key, kode anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota, jurusan anggota, nomor telepon anggota, dan alamat anggota.
Sementara di tabel pengembalian, ID pengembalian sebagai primary key, tanggal pengembalian, denda, dan ID peminjaman. Tabel selanjutnya yaitu tabel petugas, terdiri atas ID petugas sebagai primary key, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon petugas, dan alamat petugas. Tabel rak yang berisi ID rak sebagai primary key, nama rak, lokasi rak, dan ID buku. Sedangkan tabel buku, ID buku sebagai primary key dan kode buku sebagai primary key, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, dan stok. Tabel anggota berelasi dengan tabel peminjaman, sedangkan tabel petugas berelasi dengan tabel peminjaman. Tabel peminjaman sendiri berelasi dengan beberapa tabel, diantaranya adalah tabel petugas, tabel anggota, tabel pengembalian, dan tabel buku. Sedangkan tabel pengembalian hanya berelasi dengan satu tabel, yaitu tabel peminjaman. Begitu juga dengan tabel rak hanya berelasi dengan tabel buku, dan tabel buku hanya berelasi dengan tabel peminjaman. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.